Ya, oke, thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Sebelumnya saya minta maaf dari tanggal 20 saya ada kendala perangkat dan sebagainya, makanya saya digantikan oleh Kak Hesti, Kak Revina, dan Kak Elaili. Tapi saya harap teman-teman sama Kak Hesti, Kak Leli, dan Kak Revina nggak ada kendala dan sebagainya. Maksudnya teman tetap paham materinya. Saya udah titipin materi apa yang harus dibahas. Tapi buat file latihan 3 ini kan belum dibahas, teman-teman. Saya bahas file latihan 3, nanti tugas 1, soal 1, soal 2, ya soal 1 udah pernah kita bahas di latihan 2, ya sama saya di minggu awal. Nah, terus nanti kita bahas file latihan 8, ya. Jadi tugas 3 soal 1, tugas 3 soal 2, dan file latihan 8, gitu ya. Nah, nanti 3 dan 4-nya dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, nah, next teman-teman. Oke, teman-teman ke soal 1 dulu. Teman-teman masih ingat nggak dari string function itu ada rumus berapa apa aja? Oke, saya bantu teman-teman untuk review pertemuan minggu pertama kita. Jadi string function itu ada left, ada left, ada mid, satu lagi apa? Kira-kira ingat yang string function? Yang buat mengambil karakter? Yap, ada right ya, teman-teman. Ada yang namanya right. Nah, left, mid, dan right ini, teman-teman. Left, mid, dan right ini, dia mengambil karakter dari kanan. Dari kiri, sorry. Mengambil karakter dari kiri. Oke, ini mengambil karakter dari kanan. Oke, ini mengambil karakter dari kanan. Dan ini mengambil karakter dari tengah. Oke, mengambil karakter dari kiri, mengambil karakter dari tengah, mengambil karakter dari kanan. Oke, di sini teman-teman kita, oke, saya coba lebarin dulu. Oke, ini string function-nya kita lebarin dulu. Oke, nah left, mid, dan right ini teman-teman masih ingat nggak pengertian dari karakter? Kira-kira pengertian dari karakter kira-kira apa? Ada ingat pengertian dari karakter? Oke, saya tanya deh, kalau misalkan simbol itu karakter bukan? Oke, ini karakter bukan nih? Ini karakter bukan? Oke, ingat pengertian dari karakter? Itu karakter bukan yang di kolom chat? Termasuk karakter. Oke, spasi termasuk karakter nggak kira-kira? Yap, betul. Karakter ya. Jadi gini, kalau ada yang lupa apa itu karakter, gampangnya, oke, spasi justru karakter, kecuali enter. Gini, oke, saya tandain ya, yang mana karakter. Oke, enter itu sebenarnya tombol bantu, spasi itu adalah karakter ya, karena dia masuk dalam inputan. Oke, kata kuncinya dia masuk dalam inputan, tapi enter itu nggak masuk dalam inputan, teman-teman ya. Dia sebagai tombol bantu untuk pindah ke baris selanjutnya, gitu ya. Oke, kalau ditanya apa itu karakter, kalau saya boleh tandain di sini ya. Oke, lihat. Ini semua adalah karakter, teman-teman. Nih, ini semua yang saya klik, ya ini karakter. Backspace itu nggak masuk karakter, karena dia ada tombol bantu, dia buat menghapus karakter yang pernah kita input. Nih, ini karakter, teman-teman. Jadi tombol-tombol bantu ini, dia adalah karakter, teman-teman. Gitu ya, ini adalah karakter, teman-teman. Oke, paham? Sampai sini clear ya? Apa itu karakter? Ini semua saya tombol klik ini adalah karakter. Oke, sisanya adalah tombol bantu, di mana untuk membantu menginput, membantu pindah baris, dan sebagainya. Oke, kira-kira apa? Aman ya? Oke, kalau aman saya lanjut dulu teman-teman. Oke, nah di sini teman-teman, oke, saya udah pernah contohin ya, kita review sedikit ya. Saya punya sekarang langsung aja ke intinya, ke gimana kalau kita praktikalnya. Saya punya kode resi gini. Misalkan teman-teman di pergudangan, di administrasi, saya yakin teman-teman udah identik dengan kode resi ya. Resi itu nggak mesti resi pengiriman ya, resi gudang dan sebagainya. Oke, saya pengen ngambil 101 GDP 101P. Oke, jangan GDP deh, biar enak CGK.
Oke, kalau ingin ambil 101 teman-teman, ya kira-kira teman-teman, kira-kira saya pakainya rumus apa? Saya pengen ngambil 101, kira-kira saya pakai rumus apa? Oke, betul, pakai left ya. Jadi teman-teman, kalau saya pengen ngambil ini, ya saya pakainya sama dengan fungsi left. Jadi sama dengan left. Oke, left ini teman-teman, teksnya tuh ini. Oke, numcas itu adalah banyaknya karakter. Karena konteksnya di sini left ya. Jadi, oke, nggak bisa. Screenshot lagi. Oke, saya screenshot lagi. Oke, di sini teman-teman, ya, numcas itu apa sih, Kak? Oke, numcas itu adalah banyaknya karakter yang ingin diambil. Karena konteksnya di sini kita pakai left, berarti banyaknya karakter yang diambil dari kiri, gitu ya. Jadi numcas ini, ya, jadi nggak perlu dihafal teman-teman. Yang penting teman-teman ngeh konsepnya, gitu ya. Numcas ini adalah banyaknya karakter. Dia banyak karakter yang diambil. Karena konteksnya di sini left ya, berarti diambil dari kiri. Gitu. Oke. Sampai sini aman? Bisa dipahamin, teman-teman? Oke, aman? Aman ya? Oke, baik. Saya lanjut, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya, teman-teman. Oke. Sama nih, teman-teman. Di konteksnya right juga sama ya. Di konteksnya Rex juga kayak gitu. Nah, lanjut lagi. Saya langsung aja. Ini jadi konteksnya berarti ada 3 karakter dari kiri yang diambil. Ya, 3 berarti numcasnya. Oke. Buat 101P, ini pakai fungsinya namanya right sama dengan right. Paling yang harus saya review lagi kalau teman-teman lupa di bagian mid-nya. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman udah lupa, cek lagi minggu pertama recording kita ya. Khususnya pas saya bahas file latihan 2. Sama dengan right, teksnya ini, numcasnya adalah 3 karakter dari kanan yang diambil. Oke, hasilnya kayak gini. Oke, aman sampai sini? Aman ya? Oke. Kalau aman, oke. Selanjutnya yang CGK. CGK ini saya ngambilnya pakai rumus apa kira-kira? Ada yang mau bantu? Kira-kira kalau CGK saya rumusnya pakai apa? Yap, betul, pakai mid ya. Oke. Ini ada yang mau inget nggak? Kalau ada yang mau inget, bagus nih. Ini bakal kepake banget. Mid, teksnya ini, start num dan numcasnya apa kira-kira? Start num dan numcasnya apa kira-kira? Oke, saya screenshot lagi untuk saya jelasin lebih lanjut. Oke, mid. Oke, start num dan numcasnya berapa kira-kira? Oke, start num ini adalah titik start di mana diambilnya. Oke, titik start karakter diambil. Oke, saya garisin. Titik start karakter diambil. Nah, buat numcas ini adalah banyaknya karakter yang diambil. Banyak karakter yang diambil. Banyak karakter yang diambil. Oke, konteksnya gini. Konteksnya kita punya kode resi. Oke, thank you buat Kak Sandi sama Kak Sherry. Oke, saya paling ingat Kak Sandi Kusworo di sini. Oke, di sini teman-teman konteks kita punya kode resinya kayak gini. Oke, kode resi. Oke, ya entah ini kode resi gudang, kode resi bapepti, kode resi pengiriman dan sebagainya. Saya punya kode resi 101, step CGK,
Sip 01P. Nah, saya pengen ngambil CGK dari kode resi ini. Ya, di mana dia di tengah-tengah sini. Saya pengen ngambil CGK-nya. Kita mulai dari start room dulu. Oke, titik start yang saya butuhin adalah huruf C di sini. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karakter kelima dari kiri ini akan menjadi titik start. Berarti start room-nya saya isinya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, aman? Jadi yang benar bukan 4, karena strip itu dihitung. Oke, aman buat Kak Sandi, buat Kak Shirley, buat teman-teman yang lain? Jadi yang benar tuh 5, karena 1, 2, 3, 4, 5. Karena stripnya juga dihitung, gitu ya. Strip juga dihitung, spasi dihitung, gitu ya. Oke, lanjut. Numcasnya, kira-kira berapa nih? Numcasnya berapa karakter yang saya ambil sih? Buat CGK itu ada berapa karakter kira-kira? CGK itu berapa karakter? Yap, CGK itu 3 karakter. Jadi 1, 2, 3. Karena ada 3 karakter yang diambil, ya berarti numcasnya saya isi dengan 3. Jadi titik koma 5, titik koma 3. Jadi kurang lebih kayak gini, teman-teman. Ini untuk kontes gimana kalau kita pakai rumus yang namanya min. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Aman? Buat teman-teman yang lain? Paham ya? Oke, aman. Baik. Oke, baik. Kalau aman, oke. Kalau aman kita langsung praktekkan jadi titik koma 5, titik koma 3. Oke, nah ini kita udah CGK 101, CGK 101P kita sudah kelar. Kita lanjut ke soal 1. Di soal 1 ini kita ada Sriwijaya. Oke. Oke, tugas 1. Nah, ini buat nomor produk. Jadi 3 dari kiri ini nomor produk, 3 dari kanan adalah varian dari produknya, tengahnya adalah mereknya. Sriwijaya itu merek, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kira-kira saya pakai rumus apa buat ngisi nomor produk? Boleh dibantu saya? Kira-kira saya harus pakai rumus apa buat nomor produk ini? Yap, saya pakai rumus live ya. Live teksnya ini ya XA2, numcasnya berapa teman-teman? Numcasnya berapa? Berapa karakter yang diambil dari kiri? Yap, 3 karakter dari kiri yang diambil, klik enter, hasilnya kayak gini. Oke, ini tinggal di scroll kayak gini hasilnya. Gitu ya. Buat varian produk, teman-teman. Oke, aman ya? Oke. Jadi kayak pakai fishing rack, jadi rack-nya itu ada 3 karakter dari kanan, berarti right, numcasnya 3. Oke. Sekarang bantu saya untuk mid-nya. Biasanya yang ribet itu mid-nya. Oke, bantu saya buat mid-nya, teman-teman. Buat start num dan numcasnya. Teksnya ini, start num dan numcasnya gimana, teman-teman? Yap, 5 dan 9. Oke, start num-nya 5, numcasnya 9. Oke. Thank you banget buat teman-teman dari depan. Oke, sampai sini soal 1 string function aman. Saya tanyain dulu ke teman-teman. Oke, dari 20 orang ini aman buat numcasnya, mid-nya aman ya. Bisa dilanjut ke soal 2. Soal 2 agak panjang, tricky. Tapi saya harap bisa lanjut ke soal 8, latihan 8. Tapi gini, buat teman-teman ikut Excel lengkap, ya. Saya harap materi hari ini diingat ya, karena nanti di hari Kamis saya mau bahas materi yang latihan 8 ya, agak panjang atau kalau misalkan Kamisnya sempat di hari Jumat deh nanti. Yang pasti saya minta ini dihafal banget untuk di soal 2 ini. Oke, bukan dihafal, dipahamin, sorry. Dipahamin banget ya. Oke, di soal 2 ini sebelum ke rumus ini, saya mau teman-teman at least teman-teman ngeh dulu tentang yang namanya dari operator perbandingan. Ya, operator perbandingan itu sebenarnya kalau teman-teman buka materi teman-teman waktu SMP ya atau teman-teman saat SD ya, itu teman-teman SD kelas 5 kelas 6 ya. Dulu teman-teman yang dapat kurikulum 2006 KTSP itu kelas 5 kelas 6. Sekarang saya nggak tahu di SD ini kelas berapa ya, atau di SMP kelas 7 kelas 8 KTSP 2006 gitu ya. Nah, nama materinya adalah pertidaksamaan gitu ya. Jadi teman-teman cari materi persamaan atau namanya operator perbandingan kalau di SD. Oke, di operator perbandingan teman-teman bakalan kenalan dengan yang namanya oke, ini saya optionnya setel dulu. Operator perbandingan.
Oke, yang pertama, tandanya dia lebih besar. Oke, ini lebih besar sama dengan, ini lebih kecil, ini lebih kecil sama dengan, dan ini tanda sama dengan. Oke, di dalam Excel-nya, teman-teman, di dalam Excel-nya, tanda lebih besar ditulisnya kayak gini, tanda lebih besar sama dengan ditulisnya kayak gini, dan tanda lebih kecil ditulisnya kayak gini, dan lebih kecil sama dengan ditulisnya kayak gini. Oke, kalau tanda sama dengan tetap sama dengan kayak gini. Oke, saya mau kasih tips buat teman-teman, ini mungkin bakal berguna buat teman-teman kalau mau psikotes, mau tes kerja, atau CPNS dan sebagainya. Barangkali ada materi ini, biasanya di materi intelijensia umum, atau materi matematika, pengetahuan dasar dan sebagainya, ada materi kayak gini. Nah, dulu saya SD inget banget guru saya tulisnya gini. Oke, tambahin garis, besar, kecil. Oke, ada guru SD saya gini. Cuman, ada yang lebih gampang. Bedanya lebih besar sama enggak, lebih kecil tuh gimana? Oke, intinya kalau tandanya ke kanan tuh lebih besar. Konteksnya penggunaannya gini. Saya tulisnya 5 lebih besar dari 3. 3 lebih kecil dari 5. Kalau ke kanan dia lebih besar tandanya. Kalau ke kiri dia lebih kecil. 3 lebih kecil dari 5. Itu konteks perbedaannya. Oke, selanjutnya perbedaan lainnya adalah gini, teman-teman. Itu cara hafalin enaknya ya. Kanan, kiri. Ke kanan lebih besar, kiri lebih kecil. Nah, kalau ada sama dengan, nggak ada sama dengan. Bedanya apa, Kak? Oke, bedanya gini, teman-teman. Oke, bedanya gini, teman-teman. Kalau misalkan ada sama dengan, ya, kalau misalkan ada sama dengan, oke, saya misalkan sesuatu dengan kotak. Oke, teman-teman nggak usah bingung apa itu kotak. Sebenarnya pun teman-teman kalau di materi sekolah dulu kita sebenarnya nggak usah bingung dengan namanya aljabar. Sebenarnya aljabar itu hanya permisalan aja. Sesuatu diganti dengan huruf, ya AX tambah BX sama dengan apa gitu. Misalkan AX tambah BC, tambah BY tambah C sama dengan apa. Itu sebenarnya cuma dimisalin aja. Sama, ini juga permisalan aja. Kotak itu teman-teman memisalin, Kak, kotak itu misalkan jumlah somai. Kak, kotak itu misalkan jumlah bakso yang saya makan hari ini. Boleh. Jumlah tahu boleh. Oke, apapun itu kotak, yang penting teman-teman tahu kotak itu adalah sesuatu. Saya bilang kotak itu lebih besar dari 5, ya. Berarti teman-teman, ya, kotak ini bisa aja 6, ya. Kotaknya bisa aja 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Yang pasti dia lebih besar dari 5. Boleh nggak, Kak? Kalau misalkan kan Kakak bilang lebih besar dari 5. Boleh nggak kalau misalkan 5, 0,00001, ya, cuman lebih 0,001 atau 1, 2, 3, 4, 5, ya, atau 1/100.000-nya gitu, cuma lebih 0,00001. Boleh nggak, Kak? Boleh banget, teman-teman, gitu ya. Karena konteksnya, teman-teman biasanya kita review dulu deh. Inget nggak waktu dulu kita belajar garis bilang ini? Oke, kalau lebih besar kan tandanya ke kanan. Oke, apapun angka ya yang di sebelah kanan 5, apapun angka yang di sebelah kanan 5, 5-nya nggak termasuk ya. Ini adalah kotak lebih besar sama dengan 5. Kotak lebih besar dari 5. Oke, aman sampai sini? Kalau 5,05 boleh nggak? Saya bilang kalau kotak itu 5,05, termasuk nggak? Aman ya? Oke, aman ya? Oke, aman. Nah, jadi kalau 5,05 masuk nggak di dalam kotak ini? Kotak itu berarti boleh nggak saya bilang kalau kotak 5,05? Termasuk nggak kira-kira di bilangannya, di garis bilangan ini? Termasuk ya? Oke, thank you. Nah, lanjut lagi. Kalau misalkan kotak lebih besar sama dengan 5, ya, kotak lebih besar sama dengan 5, ini artinya startnya dari 5-nya. Ya, dari logical test-nya. Oke, Kak, kenapa sih kita harus belajar ini, Kak? Kenapa nggak langsung praktikal aja dulu? Karena gini, teman-teman. Kalau teman-teman pakai rumus if, logical function, ini ada value if true dan value if false. Oke, saya tulis di sini nih, biar enak. Nah, value if true dan value if false, lawan tandanya berlawanan. Oke, ada tanda operator perbandingannya, dan itu dia berlawanan, value if true dan value if false. Kalau saya nggak jelasin, ya teman-teman bakal bingung nantinya. Jadi saya jelasin dulu tentang tanda-tandanya, gitu, operator perbandingannya atau pertidaksamannya, gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi, back to topic. Jadi dia dari 5 ya, 5, 6, dan seterusnya. Oke, atau 5,001 juga termasuk. Ya pokoknya dia 5. Karena kalau dia digambarin di garis bilangan, dia kayak gini. 5-nya diarsir, ya, ini kayak gini. Oke, mungkin ada yang nostalgia, ini materi kita SD kelas 5 dulu. Saya nggak tahu kurikulum berapa teman-teman, tapi KTSP 2006 aturan dapat. Dulu 2006 saya dapat kayak gini. Oke, aman ya sampai sini? Perbedaannya kalau ada sama dengan nggak sama dengan, bedanya adalah ngikut aja angkanya gitu. Kalau sama dengan angkanya ngikut. Atau logika tesnya ngikut.
Oke, aman sampai sini? Sebelum saya jelasin lawan operatornya, aman ya? Oke, buat lawan operatornya, teman-teman, oke, lawan operatornya gini. Oke, lawan operator deh. Lawan operator. Oke, oke lawan operatornya gini, teman-teman. Oke, lawan operatornya gini, teman-teman. Teman-teman lihat ya. Lawan operatornya gini, teman-teman. Ini teman-teman ya. Ini teman-teman kalau saya bilang lebih besar, ya, saya bilang lebih besar. Kira-kira lawan operatornya apa? Saya bilang lebih besar. Kira-kira lawan operatornya dari lebih besar apa, teman-teman? Lebih besar lawannya apa? Lebih kecil. Oke. Oke, jawabannya benar tapi kurang tepat dalam konteks logical function. Ini lawannya adalah lebih besar, lawannya adalah lebih kecil. Di sini nggak pakai sama dengan. Nah, di sebelah kiri nggak pakai sama dengan. Lawannya pakai sama dengan. Jadi lawan logikalnya ya, lawan logikalnya di logical function lebih besar adalah lebih kecil sama dengan. Oke, sampai sini paham? Jadi lebih rinci lagi, teman-teman. Oke, aman sejauh ini? Aman, aman. Oke, kalau aman lanjut lagi. Kalau lebih besar sama dengan, kira-kira lawannya apa? Lebih besar sama dengan, lawannya kira-kira apa, teman-teman? Yap, lawannya adalah lebih kecil. Lawannya lebih kecil. Gini, lebih besar lawannya lebih kecil, di sini pakai sama dengan, lawannya nggak pakai sama dengan. Oke, sekarang teman-teman yang lanjut jawab ya. Saya minta teman-teman lanjut jawab. Kalau misalkan lebih kecil, lawannya apa? Lebih kecil aja nih, lebih kecil aja. Lawannya apa? Saya punya lebih kecil. Operator perbandingan nih. Kira-kira lawannya apa, teman-teman? Nah, lebih kecil lawannya adalah lebih besar sama dengan. Ini ya, kayak lawannya kurang lebih kayak gini, teman-teman. Ini kalau lebih kecil aja. Nah, lanjut lagi teman-teman, kalau misalkan lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, lawannya operator perbandingan apa? Lebih kecil sama dengan. Lawan operator perbandingannya apa? Kira-kira? Yap, lawannya lebih besar aja. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu nggak kira-kira? Teman-teman. Aman sejauh ini? Ada yang mau ditanyain? Lanjut. Oke, aman ya? Oke, paling kalau sama dengan ya berarti lawannya nggak sama dengan gitu aja. Paling terakhir Kak, kalau sama dengan tuh apa ya? Berarti nggak sama dengan gitu ya. Oke, ini sama dengan berarti lawannya nggak sama dengan. Ini kalau teman-teman mau di screenshot juga boleh sih sebenarnya. Ya, barangkali ada yang mau bikin catatan dan sebagainya juga boleh. Saya tungguin buat teman-teman kalau mau screenshot. Oke, sambil tunggu pertanyaan 1-2 menit. Oke, oke. Yap. Nanti di soalnya, buat angkanya ada di soalnya. Misalkan lebih besar dari 5, berarti lawannya lebih kecil sama dengan 5 gitu ya. Nanti di soalnya langsung kok.
Oke. Aman ya? Oke. Saya lanjut teman-teman ke bagian sini. Oke, di sini ada logical test, value if true, dan value false. Saya bakal jelasin satu-satu. Nah, langsung praktikalnya ke yang tadi. Ini pakai angka. Jadi gini, teman-teman. Saya jelasin dulu maksud dari soalnya gini. Intinya gini. Kita kalau usia kerjanya, misalkan ini nggak di swasta ya, misalkan di pemerintahan yang dia tuh nggak ngaruh apapun jabatannya, yang penting golongannya atau usia kerjanya gitu ya, golongan pangkat dan sebagainya. Oke. Jika usia kerjanya lebih dari 5 tahun, ya, usia kerja lebih dari 5 tahun, ya, gaji pokok ini bakal terisi 4 juta. Oke, kalau enggak, ya, kalau dia nggak lebih dari 5 tahun, dia 3,5 juta. Oke, itu soalnya. Saya tanya dulu deh, kira-kira Bu Naya yang usia kerjanya pas 5 tahun, dia masuknya 4 juta atau 3,5 juta? Secara sekilas dulu aja. Teman baca sekilas, kira-kira dia masuknya ke 4 juta atau ke 3,5 juta? Bu Naya. Oke, baru satu jawaban. Oke, saya butuh jawaban lain. Ada? Gimana teman-teman yang lain? Oke, 3,5 juta, 3,5 juta. Oke, satu lagi deh. At least 3 orang nih, buat wakilin 10% populasi. Oke, bener ya, 3,5 juta. Karena dia nggak lebih dari 5 ya. Oke, konteksnya gini teman-teman. Logical test, oke, saya jelasin dengan angka. Oke, saya jelasin dengan warna, sorry. Saya punya sesuatu, oke, usia kerja, oke, usia kerja saya misalkan dengan kotak, usia kerja saya misalkan dengan kotak. Ya, oke, jadi saya punya kotak, oke, yaitu kita isinya berarti adalah C2. C2 lebih besar dari 5. Berarti logika atas saya, kalau dia usia kerjanya lebih dari 5, oke. Lanjut. Value if true-nya, teman-teman. Oke, lihat ya. Value if true-nya. Ini value if true-nya. Oke, ini value if true. Oke. Value if true-nya apa? Oke. Value if true-nya, di sini ada value if false-nya. Oke. Oke, value if false, dulu deh. Value if true-nya gini. Kan logical test, namanya juga logical test. Logical yang diteskan. Yang dites adalah lebih besar dari 5. Kalau dia benar, value if true kan kalau dia benar. Kalau dia benar kan berarti sesuai dengan logical test, yaitu kotak lebih besar dari 5. Teman-teman harapin outputnya apa? Kalau dia lebih besar dari 5 tahun, outputnya berapa sih gaji pokoknya kira-kira? Dia lebih besar dari 5 tahun. Outputnya apa kira-kira teman-teman? 4 juta. Outputnya kan teman-teman harapin 4 juta. Gini kan? Nah, berarti titik koma, value if true-nya diisi 4 juta. Oke, sampai sini paham? Jadi cukup isi output-nya aja yang ingin teman-teman harapin. Oke, yang ini terjadi di belakang layar nih, yang ini. Oke, aman sampai sini? Bisa diikutin? Buat value if true-nya dulu dan logical test-nya? Aman ya, benar ya? Oke, lanjut kita ke value if false. Oke, value if false saya kasih warna merah, ya hijau dan merah, biar enak aja sesuai dengan ini. Nah, value if false, oke. Kalau yang benar aja kotak lebih besar dari 5. Kira-kira lawan kata lebih besar dari 5 gimana kira-kira? Ingat nggak lawan operator perbandingan? Masih ingat deh, kira-kira gimana konsepnya? Lebih besar dari 5. Berarti lawan operatornya gimana? Lawan operator perbandingannya? Yap, lebih kecil sama dengan 5. Betul, thank you banget. Lebih kecil sama dengan 5, lebih kecil sama dengan 5. Oke, output yang teman-teman harapin apa sih? Kalau misalkan lebih kecil sama dengan 5, output yang teman-teman harapin apa nih di sini? Oke, 3,5 juta. Jadi 3.500.000. Oke, kurang lebih kayak gini. Oke, sampai sini paham ya? Aman? Aman. Oke, baik. Kalau aman berarti value pasnya diisi 3,5 juta. Oke. Nah, jadi kita ulangin logika tes ini lebih besar dari 5. Oke, value if true-nya adalah 3,5 juta. Sorry, value if true-nya 4 juta ya. 4 juta, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Value if false-nya adalah 3,5 juta. Tuh, 2, 3. Oke. Oke, tunggu. Oke, ini.
Nah, kurang lebih kayak gini, teman-teman. Oke, aman ya? Nah, oke ini untuk, if yang ini. Oke, selanjutnya Kak, ini kali ini logical test-nya atau kali ini ada inputan yang kiranya ini bukan angka, gimana nih? Oke, saya jelasin dulu di sini. If-nya, oke, logical test-nya apa kira-kira? Oke, logical test-nya gimana kira-kira? Kan kalau nilai Excel lebih besar dari 75, kira-kira logical test-nya gimana, teman-teman? Ada yang mau coba jawab nggak nih? Bantu saya. Logical test-nya di sini gimana? Diketik aja di kolom chat, kira-kira gimana? Jadi kalau dia lebih besar dari 75 nih nilai Excel-nya, dia lulus. Kalau misalnya enggak, dia nggak lulus. Oke, kira-kira gimana teman-teman? Oke, kira-kira gimana? If I2 lebih besar dari 75. Oke, ada jawaban lain sama ya? Oke, if I2 lebih besar dari 75. Oke, I2 lebih besar dari 75. Nah, maka dia lulus. Masih ingat nggak buat teman-teman, saya udah kasih bilang, kalau misalkan inputannya bukan angka, gimana? Inputannya bukan angka, diapain? Ditambahin apa kira-kira? Oke, betul. Gitu ya. Jadi inputannya gini, lulus gitu ya. Nah, kalau dia nggak lebih besar dari 75, maka dia tidak lulus. Ya, gitu aja. Oke, sekarang saya tanya, kalau dia nilainya 75, lulus nggak? Dia nilainya 75, lulus nggak, teman-teman? Thank you buat Kak Dimas Diki. Nah, lulus nggak? 75 aja. Nggak lulus ya, karena dia nggak lebih. Nih, klik enter, hasil segini. Oke, lihat ya. Ini saya ganti Aji jadi 75 nih. Dia nggak lulus. Tuh, kurang lebih kayak gitu. Oke, saya sini dulu aman. Ini ternyata kita nggak sempat ini. Oke, 10 menitnya kalau boleh tanya jawab absensi dan sebagainya, aman? Saya lanjutin soal 3 di pertemuan selanjutnya dan soal 4 di selanjutnya, teman-teman. Tapi aman dulu sampai sini. Aman, baik. Kalau aman, boleh mungkin Latifah di-share absensi dulu sambil saya nunggu pertanyaan kalau ada. Oke, aman, baik. Boleh mungkin Latifah untuk di-share absensinya. Oke, sambil menunggu, teman-teman boleh dibantu untuk pertanyaan sebagainya. Oke, boleh diisi dulu. Oke, saya stop share mungkin dari Latifah. Boleh bantu saya dokumentasi? Oke, makasih buat Kak Noval atas ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, aku udah share link presensi di kolom chat, jadi boleh diisi. Sebelum kita tutup, mungkin kita bisa dokumentasi dulu. Jadi buat teman-teman yang nggak berhalangan bisa untuk mengaktifkan fitur kameranya ya. Oke, kita mulai aja kali ya. Enggak. Kak Noval, tapi nggak ada apanya. Atau langsung aja? Langsung aja, nggak apa-apa, Andin. Oke.
1, 2, 3. Oke, karena ini terpental saya bantu ya, satu di sini ada satu slide, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, Maaf maaf, tadi kelempar, sekali lagi mungkin ya? 1, boleh banget. 2, 3. Oke, terima kasih buat Kak Naufal sama teman-teman yang udah ngadain, Zoom malam ini. Nanti buat link record-nya aku share di